Dengan Ibu Ainun sangat dekat, sudah menyatu, dan Ibu Ainun itu tidak pernah tidak bersama dengan saya. Juga saya yakin bahwa malam ini saya didampingi Ibu Ainun. Mengusung tema cinta abadi, film Habibie Ainun diangkat dari kisah novel dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Kisah romantis inilah yang ingin dibagikan oleh Habibie setelah sepeninggalan istrinya Ainun. Tapi di film ini kita melihat bahwa seorang presiden, seorang ilmuwan, dia juga manusia gitu. Dia punya kadang pernah ngerasa kesepian, kadang dia merasa kecewa, kadang dia merasa sedih, kadang merasa terhianati, kadang merasa dapat tekanan terlalu besar dari luar. Jadi kita dengan ini bisa lebih memahami orang tidak. Jadi sekarang bisa melihat, oh ya nggak benar, orang dari luarnya aja sih. Saya janji, saya akan membawa kamu ke jalan. Habibie diperankan oleh aktor muda peraih Piala Citra Reza Rahadian. Memerankan tokoh sejarah menjadi kebanggaan tersendiri dan pengalaman berharga dalam hidup Reza. Buat saya itu salah satu pengalaman yang paling berharga, bagaimana ketika saya memerankan seorang tokoh masih ada sehat walafiat hingga saat ini, alhamdulillah. Terus beliau bisa ada di lokasi gitu. Jadi observe sekalian, ditemani juga ada kritikusnya juga langsung di tempat. Buat saya that's one of the most precious moment in my life. Ada dari Sementara itu lawan mainnya, Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai Ainun juga merasakan hal yang sama. Ia bangga sekaligus takut tidak bisa memerankan dengan baik, bercampur baur ketika memutuskan untuk mengambil peran ini. ya, tapi satu sisi really excited. Dan mudah-mudahan yang aku kasih cukup membuat puas. Summa cum laude. Meski sering datang ke lokasi syuting untuk memberikan dukungan bagi para kru dan pemain film, Habibie menolak untuk ikut campur dalam proses produksinya. Saya tidak diikut-sertakan dan tidak mau diikut-sertakan memilih siapa yang berperan, yang buat musiknya, siapa enggak, dia profi, masa saya ikut-ikut. Saya cuma bilang tidak boleh nyeleweng dari bukunya, full stop. Dan saya bilang kalau ada untungnya untuk yayasannya ibu. Tidak hanya sisi mengajarkan kekuatan cinta, tapi melalui film ini kita juga akan mempelajari arti dari nasionalisme dari salah satu anak bangsa yang telah meraih sukses di negara lain. Film berdurasi 2 jam berdasarkan kisah nyata ini dapat dinikmati oleh pemirsa di seluruh bioskop tanah air mulai 20 Desember 2012. Ruth Pakpahan, Zita Libriani, Trans 7. Itu cuma satu, karena dia mewakili negara, jadi selayaknya sudah sempatasnya bahwa tim nasional itu cuma satu. Kami tidak mau berandai-andai, ya walaupun secara lisan kalau berkomunikasi dengan pemain jawaban berbeda-beda. Saya mau, saya tidak, saya mau, saya tidak, seperti itu. Artinya jangan sampailah ini adalah dampak yang sangat besar buat pemain bila sampai terjadi dualisme tim nasional. Karena bukan hanya sisi sisi profesionalisme pemain yang dipertaruhkan di sini, tapi juga saya rasa semangat nasionalisme mereka yang dipertaruhkan. Karena apa? Mereka tidak ingin dibilang pro ke timnas ini atau pro ke PSSI ini, pro ke timnas ini atau ke pro PSSI yang satunya. Mereka hanya dibilang mereka hanya mau berprestasi, mereka akan mengorbankan apa saja demi tim nasionalnya, sehingga sudah selayaknya tim nasional. Jangan sampai itu ditanya cuma lagi satu. tim nasional yang mana begitu ya. Kalau Mas Ponari sendiri tidak mau berpikir sejauh itu, atau kalau ditawari mau? Kalau saya tidak terpikirkan seperti itu, mudah-mudahan itu benar-benar tidak terjadi. Ikut deg-degan menunggu 15 Juni tidak? Pasti, sebagai asosiasi pesepak bola profesional Indonesia, kami berharap bisa mewakili pemain-pemain yang ada di ESL, begitu juga pemain-pemain yang ada di PL, berharap penyelesaian masalah ini bisa terjadi sebelum deadline dari FIFA. Karena itu akan sangat merugikan buat pemain, dan bisa dibilang di sini bahwa kami sangat berharap itu semua terjadi, dan kami juga sebenarnya mempunyai semangat, mempunyai harapan yang sangat besar. Apapun yang bisa kita bantu akan kita lakukan. Mah, ayah berit di mah gitunya.
lain diduruk atau lain diracun, lain ditewak berita, diduruk imahna nu rugi sa kabeh nu cicing di imah eta rugi kabeh. Imah eueuh, budak cicing di mana ayeuna, pamajikan rek kumaha, bahkan termasuk anu ngadurukna salakina siga urang rek kumaha. Tah eta masalah di jero PSSI teh banyak kepentingan ekonomi kerakyatanana nu ngajual kostum. Iya, soalnya calo, miliaran apa, segala rupiah macam itu di teh. dinya. Ya memang eta teh memang banyak kepentingan ke ekonomi kerakyatan memang sudah dinikmati oleh setiap masyarakat. Nah itu Iya kan, cikin mah kepentingan dia tata memang cek orangnya aroma politik ya Iya dah hese. ada masa transisi pemerintahan dari sebelumnya ke pemerintahan yang sekarang yang memang dari dulu dia belum berkuasa, apa namanya, sudah lama puasa berkuasa, kemudian sekalipun dia berkuasa norak jadinya segala anu tidak harus diurus dia urus, yang seharusnya masalahnya itu diurus ekonomi lah, kita bicara ekonomi, fokus aja di ekonomi misalkan, tapi kayaknya carut marut. Nah tadi benerkeun eta dolar sampai ke 13.000 lebih ayeuna eta izin kebijakan anu real, misalkan anu fokus ke sana. Sepak bola mah geus running gitu, geus PSSI mah geus dikatakan running dengan adanya tim Singa Persib salah satunya geus bisa profesional, baheula mah dibantukan ku pemerintah. Itu cuman satu, karena dia mewakili negara, jadi selayaknya sudah sempatasnya bahwa tim nasional itu cuman satu. Kami tidak mau berandai-andai, ya walaupun secara lisan kalau berkomunikasi dengan pemain jawaban berbeda-beda. Saya mau, saya tidak, saya mau, saya tidak, seperti itu. Artinya jangan sampailah ini adalah dampak yang sangat besar buat pemain bila sampai terjadi dualisme tim nasional. Karena bukan hanya sisi sisi profesionalisme pemain yang dipertaruhkan di sini, tapi juga saya rasa semangat nasionalisme mereka yang dipertaruhkan. Karena apa? Mereka tidak ingin dibilang pro ke timnas ini atau pro ke PSSI ini, pro ke timnas ini atau ke pro PSSI yang satunya. Mereka hanya dibilang mereka hanya mau berprestasi, mereka akan mengorbankan apa saja demi tim nasionalnya, sehingga sudah selayaknya tim nasional. Jangan sampai itu cuma ditanya satu. lagi tim nasional yang mana begitu ya. Kalau Mas Fanari sendiri tidak mau berpikir sejauh itu atau kalau ditawari mau? Kalau saya tidak terpikirkan seperti itu, mudah-mudahan itu benar-benar tidak terjadi. Ikut deg-degan menunggu 15 Juni tidak? Pasti. Sebagai Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, kami berharap bisa mewakili pemain-pemain yang ada di ESL, begitu juga pemain-pemain yang ada di PL, berharap penyelesaian masalah ini bisa terjadi sebelum deadline dari FIFA. Karena itu akan sangat merugikan buat pemain, dan bisa dibilang di sini bahwa kami sangat berharap itu semua terjadi, dan kami juga sebenarnya mempunyai semangat, mempunyai harapan yang sangat besar, apapun yang bisa kita bantu akan kita lakukan.